kegiatan hari ini? Baik, Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Tiara, dan selamat siang, teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi, dan pastinya insya Allah kabar kita baik terus, dan selalu siap untuk nyimak materi yang sangat menarik nih, untuk dari kelompok 5. Nah, eh, kali ini, sebelum itu saya izinkan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Lintang Aiza Kalila, selaku moderator untuk presentasi kelompok 5 hari ini. Hari ini, kelompok 5 ini akan membahas tentang rekonseptualisasi filsafat matematika. Kelompok 5 ini beranggotakan Arni Septianti, Adinda Keiko Gania, dan juga Konita Kamila. Nah, balik lagi ke judul, apa sih rekonseptualisasi filsafat matematika? Nantinya, ini merupakan topik yang menarik banget ya teman-teman, karena mengajak kita untuk bisa mengkaji ulang bagaimana konsep-konsep dasar dalam filsafat matematika, dan supaya lebih relevan nih untuk perkembangan dan pola pikir di zaman sekarang. Nah, pada judul ini itu ada 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu tentang ruang lingkup filsafat matematika, lalu dilanjut dengan pemeriksaan lanjutan terhadap aliran-aliran filsafat dan kuasi-empirisme. Baik, tanpa eh, lama-lama lagi, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup, yang akan dijelaskan oleh Adinda Keiko. Kepada Adinda Keiko, dipersilakan. Oke, baik Lintang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini jadi saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup. Nah, filsafat matematika mulai ketika kita meminta suatu penjelasan umum tentang matematika, suatu visi yang ringkas dari disiplin yang mengungkapkan ciri-cirinya yang penting dan menjelaskan bagaimana manusia mampu melakukan matematika. Nah, dalam banyak kajian, ruang lingkup filsafat matematika dibagi menjadi 4 aspek utama, yaitu ontologi matematika, epistemologi matematika, metodologi matematika, dan logika matematika. Oke, boleh next slide. Oke. Yang pertama ada ontologi matematika. Ontologi matematika membahas apakah objek-objek matematika seperti bilangan, titik, garis, atau himpunan benar-benar ada secara nyata atau hanya konstruksi dalam pikiran manusia. Ontologi matematika berkaitan dengan pertanyaan apakah objek-objek matematika seperti bilangan, garis, atau himpunan benar-benar ada, dan jika ada, apakah keberadaannya bersifat nyata atau hanya konsep dalam pikiran manusia. Nah, terdapat 3 pandangan dalam ontologi matematika, yaitu Platonisme, nominalisme, dan konstruktivisme. Nah, untuk pandangan Platonisme dan konstruktivisme akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk pengertian dari nominalisme itu sendiri adalah menolak eksistensi independen objek matematika. Mereka berpandangan bahwa bilangan dan entitas matematika lainnya hanyalah simbol atau nama yang kita ciptakan untuk menggambarkan hubungan dalam dunia nyata. Nah, pertanyaan-pertanyaan ontologis ini mendasari bagaimana kita memahami aktivitas matematika, apakah kita sedang menciptakan sistem buatan atau sedang mengeksplorasi suatu struktur yang sudah ada di luar sana. Oke, boleh next slide. Oke, yang kedua ada epistemologi matematika. Nah, epistemologi matematika membahas tentang asal-usul dan validitas pengetahuan matematika. Pertanyaan mendasar dalam aspek ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa suatu pernyataan matematika itu benar dan dari mana pengetahuan matematika itu berasal. Nah, terdapat 2 pandang utama dalam epistemologi matematika, yaitu absolutis dan validis, yang di mana
pandangan absolutis matematika menyatakan bahwa kebenaran matematika adalah pasti secara mutlak dan bahwa matematika adalah pengetahuan yang pasti dan satu-satunya yang pasti, pengetahuan yang objektif dan tidak perlu dipertanyakan. Nah, pandangan absolutis ini bertentangan dengan pandangan Falibis yang menyatakan bahwa kebenaran matematika bisa saja keliru dan bisa saja benar, dan tidak pernah bisa dianggap bebas dari revisi dan koreksi. Nah, dengan demikian, pandangan Falibis memiliki dua bentuk yang ekuivalen, satu positif dan satu negatif. Nah, bentuk negatifnya ini menitik beratkan pada penolakan absolutisme yang menurutnya pengetahuan matematika bukanlah kebenaran absolut dan tidak memiliki validitas absolut. Nah, sedangkan bentuk positifnya adalah bahwa pengetahuan matematika bisa saja benar dan secara terus-menerus terbuka untuk direvisi. Nah, ada juga terdapat perdebatan antara dua pandangan besar, yaitu rasionalisme dan empirisme, yang dimana rasionalisme adalah berpandangan bahwa pengetahuan matematika diperoleh melalui akal dan deduksi logis, sementara empirisme menyatakan bahwa pengetahuan tersebut berasal dari pengalaman atau pengamatan terhadap dunia nyata. Nah, selain itu, epistemologi matematika juga membahas keabsahan suatu pembuktian matematika, peran intuisi dalam memahami konsep-konsep matematika, serta batas-batas pengetahuan matematis. Misalnya, apakah semua pernyataan matematika dapat dibuktikan, atau ada kebenaran matematika yang tidak bisa dijangkau oleh sistem formal, sebagaimana dijelaskan dalam teorema ketidaklengkapan Gödel. Nah, aspek ini tuh sangat penting dalam pendidikan karena berpengaruh terhadap pendekatan pengajaran matematika. Oke, boleh next slide. Ya, oke, yang ketiga ada metodologi matematika. Nah, metodologi membahas cara menyusun pengetahuan matematika secara sistematis, dimulai dari aksioma hingga pembuktian teorema dengan deduktif maupun induktif. Fokus utamanya adalah sistem kerja, pendekatan, metode berpikir dalam dunia matematika, dan bagaimana teori matematika dibangun dan divalidasi. Nah, matematika berkembang melalui sistem aksiomatis deduktif, di mana sejumlah aksioma atau asumsi dasar dijadikan landasan untuk menyusun berbagai teorema. Dalam pendekatan ini, pembuktian atau proof menjadi elemen utama dalam memastikan kebenaran sebuah pernyataan. Selain sistem aksiomatis, metodologi matematika juga melibatkan penggunaan simbol-simbol notasi khusus dan kerangka berpikir yang konsisten serta logis. Nah, dalam konteks pendidikan, pemahaman metodologi matematika sangat berguna untuk merancang proses pembelajaran yang logis dan terstruktur, serta mendorong siswa untuk berpikir sistematis. Oke, boleh next slide. Yang keempat ada logika matematika, merupakan aspek yang membahas dasar-dasar berpikir logis dalam matematika. Aspek ini menjawab pertanyaan seperti apa struktur dasar dari argumen matematis dan bagaimana kita memastikan bahwa suatu pembuktian itu sah atau valid. Nah, logika ini menjadi dasar bagi pembuktian formal dan berperan penting dalam bidang seperti ilmu komputer dan pemrograman. Nah, logika matematika mencakup studi tentang logika proporsional, logika predikat, dan teori pembuktian. Ia juga mencakup hal-hal seperti inferensi logis, validitas argumen, kontraposisi, dan silogisme. Nah, aspek ini tuh sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta melatih siswa untuk menyusun argumen yang konsisten, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Keko atas pemaparannya. Jadi tadi ruang lingkup itu tadi ada ontologi, ada epistemologi, lalu ada metodologi, dan juga ada logika. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan membahas mengenai pemeriksaan lanjutan terhadap aliran-aliran filsafat yang udah dijelaskan tadi sama Adinda.
Pemateri kedua kita ini adalah Arni Septianti. Kepada Arni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Lintang selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu pemeriksaan lanjutan terhadap aliran-aliran filsafat di dalam ruang lingkup matematika. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudari Adinda mengenai ruang lingkup matematika, yaitu ada ontologi matematika, epistemologi matematika, metodologi matematika, dan logika matematika. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat di dalam ruang lingkup matematika ini. Nah, aliran-aliran ini terdiri dari Platonisme, logikalisme, formalisme, intuitionisme, konstruktivisme, dan empirisme. Oke, yang pertama di ruang lingkup ontologi matematika atau hakikat keberadaan objek matematika. Yang pertama ada Platonisme, di mana aliran Platonisme memandang objek matematika seperti bilangan dan bentuk geometris dianggap benar-benar ada secara independen di dunia ide. Mereka tidak bergantung pada pikiran manusia. Contohnya, bilangan pi sudah ada meskipun belum ditemukan oleh manusia. Selanjutnya ada aliran logikalisme, di mana aliran logikalisme ini memandang objek matematika tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari konsep logika seperti kelas dan relasi. Contohnya, bilangan 2 didefinisikan sebagai kelas dari semua pasangan yang ekuivalen secara logis. Yang ketiga ada formalisme, di mana aliran ini memandang objek matematika tidak memiliki keberadaan nyata, atau mereka hanyalah simbol-simbol dalam sistem formal. Contohnya, simbol X dalam persamaan tidak merujuk ke sesuatu yang nyata, atau hanya bagian dari permainan simbol. Boleh di next? Selanjutnya ada aliran intuitionisme, di mana aliran ini memandang objek matematika hanya ada jika dapat dikonstruksi secara mental. Tidak ada realitas objektif bagi objek matematika yang belum dikonstruksi. Contohnya, himpunan bilangan real hanya terdiri dari bilangan yang bisa dikonstruksi secara eksplisit. Selanjutnya ada konstruktivisme, di mana aliran ini memandang hampir sama dengan intuitionisme, tapi lebih menekankan bahwa objek matematika hanya ada jika bisa dibangun secara eksplisit dan efektif. Contohnya, pernyataan ada X harus diikuti dengan cara membangun X tersebut. Dan yang terakhir ada empirisme, di mana aliran ini memandang objek matematika muncul dari pengalaman indrawi dan diambil dari pola yang diamati di dunia nyata. Contohnya, konsep bilangan berasal dari pengalaman menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu epistemologi matematika atau sumber pengetahuan matematika. Nah, kita balik lagi ke yang pertama, yaitu ada aliran yang pertama, yaitu Platonisme, di mana aliran ini memandang pengetahuan matematika itu diperoleh melalui intuisi rasional dan pemahaman intelektual terhadap dunia ide. Contohnya, kita mengetahui bahwa segitiga memiliki 180 derajat bukan karena pengalaman, tapi karena memahami ide geometris. Selanjutnya ada aliran logikalisme, di mana kita memandang pengetahuan matematika berasal dari penalaran deduktif dari prinsip-prinsip logika dasar. Sebagai contoh, aritmatika dibuktikan secara logis dari aksioma logika murni. Yang ketiga ada aliran formalisme, di mana aliran ini memandang pengetahuan matematika bukan hasil pengamatan atau intuisi, tapi dari konsistensi penggunaan simbol dan aturan formal. Contoh, teorema hanya benar jika bisa diturunkan sesuai aturan sistem simbol. Boleh next. Selanjutnya ada intuitionisme, di mana aliran ini memandang pengetahuan matematika hanya sah jika bisa dikonstruksi dalam pikiran dan menolak pembuktian tidak langsung. Contohnya, tidak sah menyatakan X ada hanya karena jika tidak ada X maka kontradiksi. Selanjutnya ada
konstruktivisme di mana aliran ini memandang pengetahuan matematika itu valid jika ada prosedur konstruktif nyata yang menunjukkan kebenarannya. Sebagai contoh, harus bisa menunjukkan secara nyata bagaimana solusi diperoleh, bukan hanya membuktikan eksistensinya secara teoritis. Dan yang terakhir ada empirisme, di mana aliran ini memandang pengetahuan matematika diperoleh dari pengalaman dan pengamatan dunia nyata. Sebagai contoh, kita tahu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 karena terbukti berulang kali di dalam kehidupan sehari-hari. Lady next. Selanjutnya ada metodologi matematika atau cara kerja dan pengembangan matematika. Yang pertama ada Platonisme, di mana matematika dikembangkan dengan menemukan kebenaran yang sudah ada di dunia ide melalui penalaran rasional. Contohnya, menemukan rumus-rumus geometri sebagai bentuk abadi di alam ide. Selanjutnya ada aliran logikalisme, di mana aliran ini memandang matematika dikembangkan dengan cara menurunkan semua konsep matematika dari logika dasar. Contohnya, menyusun sistem angka dari logika simbolik seperti di dalam Principia Mathematica. Selanjutnya ada aliran formalisme, di mana aliran ini memandang matematika dikembangkan sebagai sistem simbol yang diatur oleh aturan formal, tidak memedulikan makna yang penting, konsistensi. Contohnya, menyusun geometri dari aksioma formal tanpa peduli arti istilah seperti titik ataupun garis. Boleh di next. Selanjutnya ada intuitionisme, di mana aliran ini memandang metode dalam matematika harus berdasarkan konstruksi mental yang dapat dibayangkan dan dibangun. Contoh, tidak boleh menggunakan metode kontradiksi atau asumsi tidak nyata dalam pembuktian. Selanjutnya ada konstruktivisme, di mana aliran ini memandang metode harus berupa langkah-langkah yang eksplisit yang dapat dilakukan untuk membangun objek matematika. Sebagai contoh, membangun algoritma nyata untuk mencari akar suatu persamaan. Dan yang terakhir adalah empirisme, di mana aliran ini memandang matematika berkembang dari abstraksi terhadap pola dan struktur yang ditemukan dalam dunia nyata. Contoh, rumus luas dan volume berasal dari pengukuran benda nyata. Boleh di next. Dan yang terakhir yaitu logika matematika atau peran dan jenis logika dalam matematika. Yang pertama ada Platonisme, memandang bahwa menggunakan logika klasik sebagai sarana untuk memahami dunia ide, tapi kebenaran tidak bergantung pada logika saja. Contohnya, prinsip logika seperti P atau tidak P dianggap sah karena sesuai realitas ide. Selanjutnya ada logikalisme, di mana aliran ini memandang logika klasik adalah dasar dari seluruh bangunan matematika. Semua konsep matematika dapat diturunkan dari logika. Contoh, gunakan logika predikat untuk menyusun sistem angka. Yang ketiga ada formalisme, di mana aliran ini memandang logika digunakan untuk menjamin sistem formal matematika bebas kontradiksi dan valid. Contoh, menguji apakah suatu sistem aksioma bisa menurunkan teorema tanpa inkonsistensi. Boleh di next. Selanjutnya ada intuitionisme, di mana aliran ini memandang menggunakan logika intuitionistik yang menolak beberapa hukum logika klasik, terutama prinsip excluded middle. Contohnya, tidak menerima X ada atau tidak, kecuali salah satunya bisa dibuktikan secara konstruktif. Selanjutnya ada konstruktivisme, di mana aliran ini memandang logika digunakan dengan syarat bahwa setiap proporsi harus memiliki konstruksi nyata atau bukti eksplisit. Contohnya, hanya mengakui eksistensi jika bisa dibuktikan secara konstruktif, bukan hanya logika. Dan yang terakhir ada empirisme, di mana
Aliran ini memandang logika digunakan sebagai alat bantu berpikir untuk mendukung penalaran dari data dan pengalaman. Contohnya, logika dipakai dalam metode ilmiah, statistik, dan induksi dari observasi eksperimen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Arni telah menjelaskan tadi penalaran lanjutan ya dari filsafat matematika itu. Nah, materi terakhir ini tentang kuasi empirisme yang akan dipaparkan oleh pemateri terakhir kita, yaitu Konita Kamila. Kepada Konita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuasi empirisme. Jadi, kuasi empirisme adalah nama yang diberikan pada filsafat matematika yang dikembangkan oleh Imre Lakatos. Ini adalah pandangan bahwa matematika adalah apa yang dilakukan oleh ahli matematika dan telah dilakukan, dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat pada aktivitas atau ciptaan manusia manapun. Kuasi empirisme mewakili arah baru dalam filsafat matematika, karena keutamaannya sesuai dengan praktik matematika. Awal pandangan kuasi empirisme matematika adalah sebagai berikut. Matematika adalah dialog antara orang-orang yang menangani masalah matematika. Matematikawan bisa salah dari produk mereka, termasuk konsep dan pembuktian. Tidak pernah bisa dianggap final atau sempurna, namun mungkin memerlukan negosiasi ulang seiring perubahan standar yang ketat, atau saat tantangan atau makna baru muncul. Sebagai aktivitas manusia, matematika tidak dapat dipandang terpisah dari sejarahnya dan penerapannya dalam sains dan di tempat lain. Kuasi empirisme mewakili kebangkitan empirisme dalam filsafat matematika terkini. Boleh dilanjut? Eksposisi kuasi empirisme Lakatos. Jadi terdapat 5 tesis, yaitu yang pertama pengetahuan matematika bisa salah, yang kedua matematika bersifat hipotetis deduktif, yang ketiga sejarah adalah hal yang sentral, keempat keutamaan matematika informal ditegaskan, dan yang terakhir disertakan teori penciptaan pengetahuan. Boleh dilanjut? Kriteria kecukupan dan kuasa empirisme. Lakatos menjelaskan sifat pengetahuan matematika sebagai hipotetis, deduktif, dan kuasi empiris, membangun analogi yang mencolok dengan filsafat sains Popper di tahun 1979. Ia menjelaskan kesalahan dalam pengetahuan matematika dan memberikan teori yang rumit tentang asal-usul pengetahuan matematika. Hal ini berpotensi menjelaskan sebagian besar praktik matematika dan sejarahnya. Dalam hal 4 kriteria kecukupan, kuasi empirisme sebagian memenuhi kriteria mengenai pengetahuan matematika, penerapan, dan praktik. Nah, untuk bagian pengetahuan matematika, ini penjelasan tentang sifat pengetahuan matematika sebagai sesuatu yang berkembang, direvisi, dan diuji melalui proses yang analog dengan pengujian empiris. Untuk bagian penerapan, menekankan peran intuisi, analogi, dan interaksi dengan masalah-masalah konkret dalam pengembangan matematika. Lalu ia memberikan wawasan tentang mengapa konsep-konsep matematika yang awalnya mungkin abstrak dapat menemukan aplikasi di dunia nyata. Untuk bagian praktik, teorinya secara langsung membahas praktik matematika yang sebenarnya, mengakui adanya kesalahan, perdebatan, dan proses revisi dalam pengembangan ide-ide matematika. Boleh dilanjut? Kelemahan kuasi empirisme Lakatos. Yang pertama, tidak ada kepastian matematis. Yang kedua, Lakatos tidak memberikan penjelasan tentang sifat objek matematika atau asal-usulnya. Yang ketiga, Lakatos tidak memperhitungkan sifat atau keberhasilan penerapan matematika atau efektivitasnya dalam sains, teknologi, dan bidang lainnya. Yang keempat, Lakatos tidak cukup membangun legitimasi membawa sejarah matematika ke dalam inti filsafat matematika. Yang terakhir, masalah perbedaan status antara filsafatnya dan tesis sejarahnya. Lakatos gagal memberikan pembenaran untuk memasukkan tesis sejarah empiris, yaitu dugaan, ke dalam pendekatan filosofis analitik yang sejajar dengan metodologi logis. Boleh dilanjut? Untuk kuasi empirisme dan filsafat matematika.
Kuasi empirisme menawarkan sebagian penjelasan tentang sifat pengetahuan matematika serta asal-usul dan pembenarannya. Dalam hal ini, Lakatos berpotensi menawarkan penjelasan yang jauh lebih luas dibandingkan filsafat matematika lain yang telah dipertimbangkan. Sebagian besar hal ini tergantung pada rekonseptualisasi Lakatos dan redefinisi filsafat matematika. Ia telah mempertanyakan ortodoksi yang dominan dalam filsafat matematika sehubungan dengan fondasionisme dan absolutisme. Argumen dalam bab sebelumnya tidak mungkin dirumuskan kecuali untuk Lakatos. Dengan demikian, dia telah membebaskan filsafat matematika untuk mempertimbangkan kembali fungsinya sesuai dengan istilah yang dijelaskan, serta untuk mempertanyakan status kebenaran matematika yang sampai sekarang tidak tertandingi. Jadi, saya membuat cerita untuk agar lebih dipahami. Jadi, kita dapat membayangkannya seperti ini. Selama ini, banyak orang berpikir matematika itu seperti bangunan kokoh yang berdiri di atas fondasi yang sangat kuat dan tidak mungkin salah. Ini yang disebut fondasionisme dan absolutisme. Lalu setiap bagian matematika, seperti teorema, rumus, itu dianggap sebagai kebenaran mutlak yang diturunkan dari fondasi itu. Tapi pada suatu saat Lakatos datang dan bilang, "Hei, tunggu dulu, matematika itu tidak sepenuhnya tuh seperti itu." Dia melihat bahwa dalam sejarah matematika seringkali ada perdebatan, kesalahan yang ditemukan, dan konsep yang diperbaiki atau bahkan diganti. Ini lebih mirip dengan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, di mana para ilmuwan membuat dugaan, mengujinya, dan merevisinya jika ada bukti yang tidak sesuai. Itulah mengapa Lakatos menyebut pandangannya kuasi empirisme, di mana kata kuasi artinya seperti atau mirip. Jadi dia bilang matematika itu mirip dengan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, artinya berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Meskipun matematika tidak melibatkan fisik eksperimen itu secara langsung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Konita. Tadi juga udah ada pemahaman ya, biar kita lebih bisa memahami kuasi empirisme dari Lakatos ini. Nah, selanjutnya sebelum kita ke sesi tanya jawab, kepada Bu Tiara, apa ada tambahan yang ingin disampaikan untuk kelompok 5? Oke, silahkan ke pertanyaan saja. Nanti saya mengajukan pertanyaan juga. Oke, baik, Bu Tiara. Untuk teman-teman semuanya, akan ada sesi pertanyaan, namun pertanyaannya kita batasin hanya 3 pertanyaan tercepat. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand sekarang. Saya izin stop share sebentar. Baik, di layar saya sudah ada Indi. Apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, boleh Indi disampaikan pertanyaan dengan jelas dan singkat kepada Natulen. Boleh dicatat pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 5, yaitu tadi sudah dijelaskan dalam logikalisme beberapa poin, yaitu pada poin ontologi, epistemologi, dan tadi juga ada yang poin logika matematika. Nah, saya izin bertanya, dalam logikalisme itu semua matematika kan pernyataannya itu kan bisa diturunkan dari logika ya. Nah, apakah logika itu tuh sendiri bisa dipertanyakan kebenarannya atau apakah tidak gitu? Apakah pertanyaan saya sudah jelas atau tidak? Sudah jelas, Indi. Oke, terima kasih. Baik, Indi, terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, apa ada pertanyaan kembali? Oke, saya coba tanya ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi,
Eh, Lama, jadi matematika itu sebetulnya sesuatu yang absolut atau bukan sih? Menurut pendapat kalian seperti apa? Baik, Ibu, terima kasih pertanyaan untuk kelompok 5. Karena sesi pertanyaan sudah selesai pertanyaannya, lalu akan ada dipersiapkan jawabannya dari kelompok 5. Maka sesi pemaparan dari presentasi kelompok 5 saya cukupkan di sini. Saya selaku moderator kelompok 5 izin untuk dikembalikan ke kelompok 6. Terima kasih. Lintang, lanjutkan saja moderatornya. Oh, nggak langsung ke kelompok 6. Lintang bukan kelompok 5 kan? Oh ya, bukan. Oh, saya aja. Iya, langsung aja, Lintang aja. Oke, baik. Menyambung dari presentasi hari ini pada kelompok 6, boleh di-share screen terlebih dahulu. Sebelumnya kelompok 6 ada moderatornya kah? Izin Bu, saya dari kelompok 6. Jadi sebenarnya kelompok 6 itu udah ada moderatornya, tapi kalau misalkan emang menurut Ibu lebih bagus disatuin sama kelompok 5, ya kami tidak bisa bantu. Oh gitu. Jadi sebetulnya sih tadi keinginan saya ya udah moderatornya satu aja untuk memimpin diskusi ini semua. Moderatornya siapa yang kelompok 6 memangnya? Jadi yang moderat tampil. Jadi kelompok yang lainnya begitu seharusnya ya. Oke, nggak apa-apa kalau Berarti langsung disatuin aja. gitu. Ya. Oke, boleh silahkan dilanjutkan aja kalau gitu. Bisa di make sure, jadi ini moderatornya dibedain aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Udah Makasih Bu. terlandain aja. Izin memulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Tiara. Saya di sini Muhammad Cikri Syaban akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Kelompok 6 akan membahas hal yang cukup menarik, yaitu tentang konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Kita akan mengeksplorasi bagaimana konstruktivisme sosial mempengaruhi cara kita memahami dan mengaplikasikan matematika. Sebelum ke materi, di sini kita kenalan dulu dengan dua presenter kita, yaitu ada Iles Fauzania Risuni dan Alif Bagas Wicaksono. Jika dilihat dari foto, di sini Iles berada di sebelah kiri dan Alif berada di sebelah kanan. Presentasi hari ini akan membahas beberapa topik dari konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Yang pertama ada konstruktivisme sosial, dilanjutkan tentang pengetahuan objektif-subjektif, lalu akan ada pembahasan mengenai objek-objek matematika, lalu ada asal-usul pengetahuan matematika, dan yang terakhir ada matematika adalah sembarang dan relativisme. Baik, kita akan masuk ke pembahasan materi pada hari ini. Yang pertama akan menjelaskan adalah Alif. Kepada Alif dipersilahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi konstruktivisme sosial. Jadi konstruktivisme sosial adalah suatu deskriptif sebagai lawan dari filsafat preskriptif matematika yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat matematika yang dipahami secara luas.
seperti pada kriteria kecukupan. Dasar pengetahuan matematika adalah pengetahuan linguistik, kesepakatan, dan aturan, sedangkan bahasa adalah konstruksi sosialnya. Proses sosial interpersonal diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif individu. Setelah publikasi, dalam menerima pengetahuan matematika secara objektif, objektivitas itu sendiri akan dipahami sebagai sosial. Jadi maksudnya, konstruktivisme sosial merupakan sebuah pandangan yang menekankan bahwa pengetahuan itu bukan hanya bersifat objektif dan mutlak, tetapi juga bersifat subjektif dan sosial. Prosesnya ialah pengetahuan subjektif akan didiskusikan dan dipublikasikan yang kemudian akan menjadi pengetahuan objektif. Boleh di next. Kemudian tinjauan konstruksi sosial. Fokus utama konstruksi sosial adalah asal-usul pengetahuan matematika dibandingkan pembenarannya. Pengetahuan matematika baru yang dihasilkan dapat berupa pengetahuan subjektif ataupun objektif, dan memberi ciri khusus pada konstruktivisme sosial dengan menganggap keduanya merupakan bentuk pengetahuan dan menghubungkan keduanya dalam siklus kreatif. Ini bukanlah hal yang luar biasa dalam memandang pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif yang diperlakukan secara bersama dalam filsafat. Sebagaimana kata Popper 1979, apa yang kurang umum adalah memperlakukan hubungan mereka, karena ini terkait dengan asal-usul pengetahuan dalam filsafat. Jadi tinjauan konstruksi sosialnya itu berfokus pada asal-usul pengetahuan matematika dan proses terbentuknya pengetahuan matematika, bukan berfokus pada hasil atau nilai benar dan salahnya pengetahuan matematika itu. Boleh di next. Kemudian pengetahuan objektif dan subjektif. Pada hakikatnya, pengetahuan dibedakan menjadi pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Pengetahuan subjektif merupakan pengetahuan yang berasal dari pemikiran diri sendiri mengenai sesuatu dan bernilai benar menurut sang pemikir, namun belum tentu benar menurut orang lain. Sedangkan pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran individu yang dikemukakan kepada orang lain, yang kemudian mendapat perbaikan-perbaikan sehingga kesimpulannya bernilai benar bagi semua orang. Jadi pada hakikatnya, pemikiran atau pengetahuan subjektif merupakan pengetahuan yang berasal dari pemikiran individu yang menurut dia benar, tetapi menurut orang lain belum tentu benar. Sedangkan pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran individu atau pengetahuan subjektif individu yang dipublikasi dan didiskusikan secara bersama, yang kemudian mendapat perbaikan-perbaikan sehingga kesimpulannya bernilai benar bagi semua orang. Boleh di next. Kemudian peranan pengetahuan objektif dalam matematika. Menurut konstruktivisme sosial, matematika yang terpublikasi, yaitu matematika yang dinyatakan secara simbolis dalam wilayah publik, memiliki potensi menjadi pengetahuan objektif, karena 1991. Setelah aksioma, teori, dugaan, dan bukti-bukti dirumuskan dan disajikan di depan umum, bahkan walaupun hanya dalam percakapan sekalipun, baik proses maupun hasilnya adalah objektif dan diterima secara sosial. Demikian juga baik kesepakatan implisit maupun eksplisit, dan aturan bahasa dan logika yang berpijak heuristik ini adalah objektif dan juga diterima secara sosial. Kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan yang diklaim itu berdasarkan paham konvensional mendukung pengetahuan matematika. Mereka memberikan dasar definisi logis dan matematika dan matematis sebagaimana dasar untuk aturan-aturan dan aksioma-aksioma dari logika dan matematika. Jadi menurut Ernest 1991, setelah aksioma, teori, dugaan, dan bukti dirumuskan dan disajikan di depan umum, pengetahuan, khususnya pengetahuan matematika, bisa berpotensi menjadi pengetahuan objektif. Boleh di next. Kemudian peranan pengetahuan subjektif dalam matematika. Menurut penjelasan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif adalah apa yang melanjutkan dan memperbaharui pengetahuan, entah itu matematika, logika, ataupun bahasa. Jadi pengetahuan subjektif memainkan bagian inti dalam membahas filsafat matematika. Boleh di next. Contohnya seperti konsep bilangan nol dan negatif. Tidak semua peradaban menerima konsep nol dan bilangan negatif secara langsung. Bangsa Romawi misalnya, mereka tidak memiliki angka nol dalam sistemnya. Contoh lainnya yaitu bilangan imajiner. Awalnya, bilangan imajiner dianggap tidak masuk akal, karena tidak mungkin ada bilangan negatif dalam akar. Namun, berkat pemikiran subjektif beberapa matematikawan seperti Euler dan Gauss, bilangan kompleks kini menjadi alat penting dalam fisika dan teknik. Jadi, meskipun inti matematika bersifat objektif,
Sejarah perkembangannya sering dipengaruhi oleh subjektivitas manusia dalam menafsirkan konsep dan memilih arah pengembangannya. Boleh di next. Kemudian objek-objek matematika. Objektivitas pengetahuan matematika sosial yang didasarkan atas aturan bahasa diperlukan komunikasi seperti yang kita kenal. Diterima secara sosial juga yang keberadaannya menjadi independen bagi objek matematika. Untuk melekatkan dalam aturan dan kebenaran matematika, maka diasumsikan bahwa pernyataan bahwa konsep dan objek matematika memiliki eksistensi objektif. Boleh di next. Contohnya seperti algoritma. Ini justru menunjukkan urutan tindakan tertentu. Algoritma merupakan prosedur yang seperti syarat mereka beroperasi. Mereka membangun hubungan antara benda-benda yang beroperasi dan produk mereka. Mereka merupakan bagian dari struktur yang kaya interkoneksi dan dengan demikian membantu secara implisit mendefinisikan istilah dan dengan demikian juga objek matematika. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alif telah menjelaskan materinya, yaitu tentang konstruktivisme sosial, pengetahuan objektif subjektif, dan materi objek-objek matematika. Lalu materi selanjutnya yaitu Ilyas akan memaparkan kelanjutan materi pada presentasi ini. Kepada Ilyas dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator Zikri. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan materinya, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Sudah terdengar jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi di sini saya ingin mempresentasikan pada poin 4, yaitu asal-usul pengetahuan matematika. Di sini yang saya tulis adalah pikiran matematis dengan cara berkomunikasi melalui ceramah kepada rekan-rekan juga merupakan publikasi dan dapat juga menjadi kontribusi pemikiran objektif. Jadi sebuah figur penting dalam asal-usul pengetahuan matematika, transformasi dari publik disajikan secara subjektif, pengetahuan dalam matematika untuk objektif, yang secara sosial diterima sebagai pengetahuan matematika. Transformasi ini tergantung pada proses hidup publik dan kritik. Selama proses ini atas otonomi pertemuan logika matematika, kriteria objektif memainkan bagian penting. Mereka digunakan untuk menilai kebenaran kesimpulan, konsistensi asumsi, asumsi konsistensi, konsekuensi dari definisi, validitas informal, formalisasi dalam mengungkapkan gagasan, dan seterusnya. Jadi, maksudnya itu di poin 4 ini adalah pengetahuan matematika itu tidak muncul begitu aja maksudnya. Dia itu berasal dari pemikiran yang dikomunikasikan terlebih dahulu dan didiskusikan. Misalnya lewat ceramah dan juga lewat tulisan seperti itu. Nah, ini juga ada menurut Lakatos, yaitu berpendapat bahwa pengetahuan matematika awalnya bersifat subjektif, tetapi bisa menjadi objektif jika sudah melalui berbagai tahapan seperti kritik dari berbagai pihak subjektif dan juga tahapan berikutnya itu didiskusikan terlebih dahulu agar yang tadinya subjektif itu dikembangkan menjadi objektif. Nah, terus juga proses ini melibatkan logika, terus juga melibatkan konsistensi, validitas, dan penalaran matematika yang terus diuji. Terus, jadi pengetahuan matematika ini terbentuk lewat transformasi sosial, bukan hanya hasil pemikiran individu, seperti itu. Bisa di next. Yang kelima adalah matematika adalah sembarang dan relatif. Ada masalahnya relativisme pengetahuan matematika dan kebenaran. Jika seperti yang dibantahkan, kebenaran matematika didasarkan pada kesepakatan sosial, maka keduanya berubah-ubah dan relatif. Dikatakan berubah-ubah karena berpijak pada keyakinan yang berubah-ubah juga. Praktek dan kesepakatannya dikatakan relatif karena bersandar pada keyakinan satu kelompok manusia. Akibatnya, tidak ada kebutuhan untuk kelompok manusia lain, apalagi makhluk-makhluk cerdas lain di alam semesta untuk menerima perlunya pengetahuan matematika yang hanya memegang relatif terhadap budaya tertentu pada periode tertentu. Bisa di-next. Nah, di slide selanjutnya itu kita lebih fokus kepada topik kesembarangannya saja, di mana di sini ada yang berargumen bahwa kesembarangan matematika dalam uraian diberikan berdasarkan kenyataan bahwa pengetahuan matematika didasarkan pada kesepakatan dan aturan linguistik. Tidak ada keharusan memiliki aturan ini, dan mereka bisa berkembang secara berbeda. Ini tak terbantahkan. Itu statement yang pertama, bahwa mereka itu berpendapat seperti itu, dan mereka itu mengira bahwa pendapat mereka itu tidak bisa dibantahkan. Tetapi ada pihak subjektif lain yang istilahnya itu interupsi atau menyanggah dari sebuah
statement yang sudah dikatakan bahwasanya tetapi kenyataannya tetap bahwa bahasa beroperasi dalam batasan-batasan yang tetap diperlakukan oleh realita dan komunikasi interpersonal. Jadi maksudnya itu adalah bahwasanya kita itu tidak perlu memikirkan bahwa kesepakatan aturan linguistik itu tidak perlu dikembangkan. Itu statement yang pertama. Tetapi statement berikutnya menyatakan bahwa aturan linguistik itu perlu dikembangkan karena aturan linguistik itu diperlukan oleh realita dan komunikasi interpersonal seperti itu. Jadi perlu dikembangkan, kita tidak perlu fokus ke materinya, tetapi juga fokus ke bahasa yang akan disampaikan seperti itu. Bisa di next. Slide ke-12 itu kita membahas tentang relativisme. Dengan mengadopsi secara objektif definisi konstruktivisme sosial, maka akan membuka tuduhan relativisme. Artinya, hanya pengetahuan dari suatu kelompok tertentu berlaku pada waktu tertentu. Nah, tapi di sini tetap ada yang sanggah, tetapi sanggahan ini tuh dia berada di pihak pro, tetapi juga ada statement dia yang bertentangan atau kontra. Hal ini benar, tetapi banyak yang membuat kritikan, membuang pernyataan ini. Sebagaimana telah kita lihat, matematika melalui bahasa harus memberikan gambaran yang layak dari aspek empiris dan realitas sosial. Jadi, relativisme matematika dikurangi oleh bantahan melalui aplikasi. Dengan kata lain, baik matematika maupun bahasa sangat dibatasi oleh kemampuan untuk menggambarkan, mengukur, dan memprediksi peristiwa dalam dunia fisik dan manusia secara efektif. Bisa di next. Jadi kita sekarang ada di penghujung materi di mana kelompok 6 menyimpulkan bahwa konstruktivisme sosial adalah perluasan dan perpaduan pandangan matematika yang sudah ada sebelumnya, terutama mereka yang konvensionalis dan versi empirisme. Konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme sosial adalah suatu deskriptif sebagai lawan dari filsafat perspektif matematika, bertujuan untuk menjelaskan hakikat matematika, pahami secara luas seperti pada kriteria kecukupan. Bisa di next. Lanjutan dari kesimpulan sebelumnya, pengetahuan dibedakan menjadi pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Seperti yang sudah dijelaskan Bagas tadi, bahwa pengetahuan subjektif itu adalah pengetahuan dunia yang kebenarannya bersifat relatif dan hanya masih dalam pikiran beberapa individu saja. Sedangkan pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang dianggap benar oleh semua orang, misalnya muatan logis dalam buku. Nah, pengetahuan objektif memiliki peran penting dalam matematika, yaitu dalam memberikan dasar definisi logis dari aturan-aturan dan aksioma-aksioma dari logika dan matematika, sedangkan peran dari pengetahuan subjektif dalam matematika adalah untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika baru serta sesuai dengan teori yang diusulkan, cetakan kembali dan keberadaan pengetahuan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kedua pengetahuan, yaitu pengetahuan subjektif dan juga pengetahuan objektif itu sama pentingnya. Dimana kalau misalkan pengetahuan objektif itu kita berfokus kepada ilmu pengembangannya, tetapi kalau misalkan pengetahuan subjektif itu kita berfokus kepada asal-usul dari sebuah ilmu itu berdiri. Jadi kita tidak bisa fokus kepada satu pengetahuan, tapi kita harus fokus kepada dua pengetahuan, di mana kalau misalkan kita memahami suatu ilmu, kita juga harus bisa memahami asal-usulnya di mana ilmu itu berjalan, atau bisa dibilang kalau bahasanya itu sanatnya itu bersambung. Gitu. Sanatnya itu bersambung artinya dari sumbernya kita mengetahui supaya kita juga lebih menguasai dalam penguasaan ilmu yang kita ampuh, yaitu matematika. Terus di next slide ada saran-saran, bisa di next. Nah, jadi saran dari kelompok 6 sebagai mahasiswa, kita tuh harus memperhatikan bahwa setelah menyampaikan kesimpulan dari PPT ini, ada beberapa saran yang bisa diajukan guna kemajuan pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, untuk pengajar dan pembelajar matematika. Diharapkan agar lebih kritis dalam mencermati berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Dalam hal ini, khususnya matematika. Sebab banyak hal yang masih dapat dipertanyakan, sekalipun ilmu tersebut telah diakui keabsahannya secara logika formal. Lalu yang kedua, saran untuk dunia pendidikan. Diharapkan agar selanjutnya mampu menerima berbagai kritik dari berbagai pihak sekalipun ilmu yang ada telah diakui dan terbukti kebenarannya secara logika formal. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus fokus kepada saran yang pertama, di mana untuk pembelajar matematika. Jadi kita tuh tidak serta-merta untuk menyerap ilmu apa yang sudah diberikan oleh dosen, tetapi kita juga harus mengkritisi ilmu yang diberikan oleh dosen, apakah sudah benar keabsahannya atau masih perlu dikembangkan terlebih dalam lagi untuk membuktikan, atau apakah masih bisa dikembangkan lagi supaya
kita tuh bisa mempublish kepada seluruh khalayak umum, khususnya itu kita langsung ke next step itu dunia pendidikan. Kita bisa memberi saran bahwa ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita kritisi itu dapat oh ternyata ini bisa dikembangkan loh. Makanya kita juga harus bisa memberikan saran, berani untuk bersuara kepada dunia pendidikan supaya bisa dipublish apa yang sudah kita kontribusi di dalam saran ilmu yang kita masukkan, seperti itu. Bisa di next. Oke, jadi sumber dari PPT yang sudah kelompok 6 buat itu dia berdasarkan atas dua sumber, di mana yang pertama itu melalui jurnal filsafat matematika, yang kedua itu PPT dari University of Exeter dari UK. Oke, mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan oleh kelompok 6. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilyas telah menjelaskan materi tentang asal-usul pengetahuan matematika, serta materi matematika adalah sembarang dan relativisme. Kita akan beralih ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi berdiskusi atau biasa kita sebut sesi tanya-jawab. Tapi sebelum itu, dari Ibu Tiara, apakah ada penambahan atau koreksi terkait presentasi pada hari ini, Ibu? Ya, sedikit ya menanggapi tadi yang saran dari Ilyas ya. Saya setuju ya. Di situ dikatakan bahwa kita ini harus berpikir kritis gitu. Belum tentu apa yang dikatakan oleh dosen itu benar gitu. Nah, sinilah kita butuh pemikiran kritis kita untuk melihat apa yang disampaikan, apa yang kita tahu ini adalah sesuatu yang benar gitu. Dan bisa jadi ternyata setelah perkembangan zaman ini ternyata ilmu-ilmu yang dulu kita dapat itu sudah tidak berguna lagi gitu. Bisa saja itu terjadi ya. Kita nggak tahu lagi nih ke depannya akan seperti apa. Bisa aja matematika yang kalian tahu sekarang ternyata di di kehidupan ke depan nanti ternyata bisa berubah gitu ya. Pemikiran kritis itu yang harus kita bangun gitu ya. Oke, dilanjutkan dulu saja. Nanti saya juga bertanya. Atas masukannya. Pada sesi ini nanti akan ada 3 pertanyaan ya teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya nanti dapat melakukan raise hand dalam hitungan yang akan saya lakukan. Pada hitungan ketiga teman-teman dapat langsung raise hand ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai hitungannya. 1, 2, 3. Oke, di layar saya di sini ada 3 orang pertama, yaitu ada Muhammad Raska Rizi, Elizabeth Damayanti, dan Nandita Gardenia Putri. Kepada Muhammad Raska dapat disampaikan pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Moderator, izin kelompok 6 dan Bu Tiara. Di sini kan kelompok 6 membahas tentang konstruksi sosial dalam filsafat matematika ya. Nah, saya ingin bertanya, kan banyak rumus-rumus yang diciptakan para ahli matematikas, apa matematikawan itu yang terkadang untuk memprediksi sesuatu yang ada di masa depan. Nah, menurut kelompok 6 itu apakah para ahli-ahli matematikawan tersebut secara tidak sadar menciptakan suatu hukum alam tersendiri dari rumus-rumus yang mereka buat? Baik, untuk kelompok 6 dan notulen, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas atau perlu diulangi? Sudah cukup jelas, Dikri. Oke, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Elizabeth. Kepada Elis, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Elizabeth Damayanti mau izin bertanya. Dari yang telah dipaparkan, kalau dari ilmu matematika itu kan tadi sifatnya objektif ya, tentunya berdasarkan sejarah perkembangan pendapat yang sifatnya subjektif. Untuk akhirnya beberapa pendapat subjektif itu ditetapkan sebagai objektif, maksudnya ditetapkan benar adanya, itu prosesnya gimana ya? Maksudnya standar dianggap benar itu perlu proses apa saja gitu? Karena di situ tadi ditulis dianggap benar karena semua orang menyetujui. Sementara semua orang di sini kan juga
masih abu-abu ya, semua orang tuh maksudnya siapa aja atau emang seluruh dunia akhirnya menyetujui atau seperti apa. Saya hanya perlu mungkin standar akhirnya dianggap benar tuh seperti apa sih gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Elizabeth atas pertanyaannya. Untuk kelompok 6 dan notulen, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Zikri. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Nandita. Nandita dipersilahkan. Oh, Nandita bertanya lewat chat, yaitu mengapa masyarakat dapat memiliki cara berbeda dalam menghitung, mengukur, atau mempresentasikan pemahaman dalam matematika? Apakah hal ini ada kaitannya dengan peranan konstruktivisme sosial bahwa matematika bersifat relatif terhadap budaya? Jadi, bagaimana kebenaran matematika yang sebenarnya? Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Pertama dari Muhammad Raska, yang kedua dari Elizabeth, yang ketiga dari Nandita. Untuk jawabannya, kelompok 6 mungkin akan diskusi terlebih dahulu. Selagi menunggu diskusi kelompok 6, akan dilanjutkan jawaban dari kelompok 5. Oh iya, Ibu jadi sedikit, bertanya. mungkin apa ya? Karena pertanyaannya udah banyak, mungkin kelompok 6 boleh menyambungkan pertanyaan dari Nandita. Ini kan ada berkait terhadap budaya ya. Pertanyaannya bisa dikaitkan sama etnomatematika. Ya, coba cari, kemudian kaitkan dengan etnomatematika. Jawaban dari Nandita nanti tolong dikaitkan dengan etnomatematika. Oke, itu saja. Dilanjutkan. Baik, Ibu, berarti tadi penambahannya adalah penambahan dari soal Nandita, ditambahkan tentang etnomatematika. Untuk kelompok 5 mungkin dapat mempresentasikan jawaban pertanyaan. Baik, terima kasih Jikri, selaku moderator kelompok 6. Dari kelompok 5, izin menjawab pertanyaan dari Indi dan juga Bu Tiara tadi kepada kelompok 5. Silakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indi tadi. Pertanyaannya, sudah dijelaskan dalam logikalisme beberapa poin, yaitu pada poin ontologi, epistemologi, dan logika matematika. Dalam logikalisme itu semua, matematika pernyataannya bisa diturunkan dari logika. Apakah logika bisa dipertanyakan kebenarannya atau tidak? Jawaban dari saya yaitu ya, logika bisa dipertanyakan kebenarannya, yaitu secara ontologi dipertanyakan apakah logika itu benar-benar ada secara objektif atau hanya alat bantu berpikir. Sedangkan secara epistemologi kita mempertanyakan bagaimana kita tahu logika itu benar-benar karena ada logika alternatif yang menolak hukum logika klasik. Untuk jawaban lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, tapi untuk menurut logikalisme dalam pandangan murninya, itu kebenaran logika tidak bisa dipertanyakan kebenarannya gitu. Karena logika sendiri itu adalah aturan main yang paling mendasar. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan kebenaran aturan main itu sendiri, jadi seluruh bangunan matematika yang dibangun di atasnya tuh, di bawahnya tuh akan runtuh gitu. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan kebenarannya bagaimana selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bermain catur gitu, kan itu udah ada aturannya. Lalu kalau misalnya kita mempertanyakan aturannya, lalu bagaimana cara kita bermain setelahnya gitu. Sederhananya seperti itu. Baik, apa sudah cukup jelas, Indi? Sudah, terima kasih kelompok 5.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dijawab langsung. Izin menjawab Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Apakah matematika itu absolut atau tidak? Kalau menurut saya, matematika itu sebenarnya kayak di tengah-tengah, Ibu. Dia ada sisi absolutnya, tapi dia nggak lepas dari konteks matematika, yang dimana tuh kan kita yang bikin sistem bilangannya, terus simbolnya, dan aturan-aturannya. Itu jawaban dari saya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin nanti saya menambahkan sekalian dengan yang kelompok 6 ya. Baik, Ibu. Terima kasih kepada kelompok 5 atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator kelompok 6. Terima kasih. Untuk kelompok 6 sendiri masih berdiskusi, Ibu, mungkin membutuhkan sedikit waktu lagi. Oleh. Oke, saya menanggapi dulu begitu ya kalau gitu. Karena ini sebetulnya nyambung dengan kelompok 5 itu dia saling keterkaitan gitu ya. Dulu itu mungkin matematika dianggap sebagai sesuatu yang absolut ya, karena belum ada pengetahuan-pengetahuan yang baru lagi, belum ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih canggih lagi gitu seperti sekarang ini. Nah, hal-hal dasarnya saya tertarik dengan tadi yang seperti Konita, bahwa semuanya itu ada aturan dasarnya dulu gitu. Kalau kita bermain catur itu ada aturan dasarnya dulu. Nah, aturan dasarnya inilah yang dipegang sampai sekarang. Tapi eh, setelah itu sekarang makin banyak dikembangkan lagi gitu ya. Kayak misalnya kalian kan belajar 1+1 itu sama dengan 2 ya. 1+1 sama dengan 2. Nah, ini yang kalian pelajari ini dia adalah matematika Euclid gitu ya. Nah, modern ini banyak pemikiran-pemikiran orang-orang modern bahwa mengatakan bahwa 1+1 itu 5. Boleh kok 1+1 itu 5. Jadi matematika ini bukan sesuatu yang absolut lagi gitu untuk sekarang ini gitu ya, karena ada berbagai macam perubahan-perubahan gitu. Nah, kenapa sih bisa 1+1 itu sama? Nah, hal yang sama juga dipertanyakan oleh mereka itu. Kenapa 1+1 itu sama dengan 2? Nah, hal itulah yang jadi dasar gitu. Itu sesuatu yang diciptakan. Tersebut sesuatu yang diciptakan. 1+1 sama dengan 2 dan nanti akhirnya berimbas ke penjumlahan-penjumlahan yang lain gitu. Berarti 2+1 jadinya 3. Nah, hal-hal tersebut memang masih merupakan absolut dalam suatu matematika gitu. Tapi hal itu bisa dikembangkan di matematika modern lagi gitu ya. Nah, kenapa harus tetap ada dasar-dasarnya gitu ya? Misalnya semuanya dirubah total, wah bakal jadi bingung nggak sih kita gitu ya. Nah, berefeknya lagi, selain kita juga akan jadi bingung gitu ya, nanti kita mau diaplikasikan ke mata kuliah lain atau pelajaran-pelajaran lain gitu ya, fisika, kemudian kimia yang membutuhkan matematika, ekonomi gitu, itu juga akan jadi kekacauan gitu ya, kalau misalnya semuanya kita ubah gitu. Tapi memang ada beberapa hal di matematika modern yang mulai orang-orang matematikawan modern ya untuk merubah hal-hal itu gitu ya. Mungkin nanti kalian akan lebih banyak belajar mengenai hal itu di maaf. Kalian akan lebih banyak belajar tentang hal itu di sejarah matematika gitu ya. Nah, hal ini juga sekarang makin banyak kaitannya dengan etnomatematika yang membawa matematika ini dengan kebudayaan gitu, yang mengaitkan matematika ini dengan kebudayaan ya. Oke, nanti mungkin boleh dicoba dijelaskan dulu oleh kelompok 6. Ya, kelompok 6 apakah sudah siap?
Butuh sedikit tambahan waktu lagi. Mungkin 2 menit. Oke, sudah kita tunggu saja dulu ya. Sebentar ya, saya ke toilet dulu. Ke sini mau nunggu ibunya aja atau mau langsung dimulai? Tunggu aja, tunggu. Oke.
Boleh. Silahkan dilanjutkan. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan Raska, yaitu eh, kan matematikawan banyak menciptakan rumus dan secara nggak sadar mereka menciptakan hukum alam. Jadi, apakah mereka benar-benar menciptakan hukum alam? Jadi, saya mendapatkan jawaban dari Platonisme, itu seorang matematikawan yang menurut dia matematika itu sebenarnya udah ada dari alam langsung, dan matematikawan itu cuma menemukan caranya. Jadi misalnya kayak bilangan prima itu sebenarnya udah ada di alam, tapi kita baru menemukan atau matematikawan baru menemukannya. Jadi matematikawan itu cuma menciptakan bahasa yang bisa mengungkapkan hukum-hukum tersebut. Setelah itu saya izin menjawab nomor 2. Pertanyaan Lili yaitu apa standar subjektif menjadi objektif gitu ya. Jadi kan awalnya itu pengetahuan subjektif itu merupakan pemikiran individu yang menurut dia benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Nah, hal ini tuh belum terbukti secara empiris. Dan untuk membuktikannya, mereka perlu berdiskusi dan melakukan penelitian bersama, sehingga dapat terbukti kebenarannya. Dan untuk kriteria standar pengetahuan objektif itu, yaitu dapat terukur, terbukti atau terverifikasi, setelah itu koheren dan konsisten. Untuk Ilyas, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk nomor 2? Cukup Zikri, cukup gas, coba dibuka kali. Baik, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan 1 dan 2. Untuk pertanyaan ketiga boleh dijawab oleh Ilyas. Baik, thank you guys kesempatannya. Di sini saya izin menjawab dari pertanyaan Dita, di mana pertanyaan Dita itu memiliki tiga pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa masyarakat dapat memiliki cara berbeda dalam menghitung, mengukur, dan mempresentasikan pengetahuan dalam matematika? Dan sesuai dari Ibu Tiara, kalau dikaitkan dengan ilmu atau matematika. Di sini yang sudah saya dapatkan itu, jawabannya adalah kita perlu mengetahui dulu arti dari etnomatematika. Secara harfiah, berarti matematika kan dalam konteks budaya. Gitu. Jadi dari kata etno itu budaya, kelompok atau masyarakat, kalau misalkan matematika, yaitu gagasan utamanya. Jadi setiap budaya memiliki sistem pengetahuan matematis sendiri yang lahir dari pengalaman, lingkungan, dan kebutuhan mereka. Contohnya, di Papua, keberadaan suku punya sistem bilangan berbasis tubuh, di mana mereka menghitung pakai ruas jari, tangan, bahkan sampai ke bagian wajah. Di Jawa, itu dia sistem penanggalan, pasaran. Dia seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon. Terus dia tuh mencerminkan konsep kombinasi matematika unik untuk menghitung hari baik. Gitu. Terus di Sumba, pola tenun ikat bukan cuma estetika, tapi juga punya struktur simetri, rotasi, dan transformasi matematis yang sangat kompleks. Jadi ketika masyarakat berbeda cara menghitung atau mengukur, itu bukan karena mereka kurang tahu matematika modern, tetapi karena mereka punya sistem matematis sendiri yang sesuai konteks sosial dan budayanya. Inilah inti dari etnomatematika seperti itu. Terus kita coba lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah hal ini ada kaitannya dengan pandangan konstruktivisme sosial bahwa matematika bersifat relatif terhadap budaya? Nah, jawabannya, dia itu konstruktivisme sosial dan matematika itu kita perlu mengetahui konstruktivisme sosial terlebih dahulu, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan termasuk matematika itu dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya. Maka matematika adalah wujud nyata dari konstruktivisme sosial dalam matematika. Ia mengakui bahwa kebenaran matematika itu tidak tunggal, tapi berbentuk dari pengalaman kolektif di suatu komunitas. Misalnya, anak-anak di komunitas nelayan mungkin belajar konsep perkalian bukan dari sekolah, tetapi dia itu menghitung hasil tangkapan atau jumlah keranjang dikali isi keranjang. Ini bukan kurang dari sekolah, tapi bentuk lain dari kontribusi sosial terhadap matematika seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana kebenaran matematika yang sebenarnya?
Nah, bagaimana dengan kebenaran matematika? Dalam matematika formal itu kebenaran bersifat universal dan berbasis logika deduktif. Tetapi dalam etnomatematika, kebenaran itu lebih ke konseptual. Selama sistem itu berguna atau masuk akal, maka dapat digunakan atau konsisten dalam budaya tersebut, maka bisa dianggap benar. Nah, contoh sederhananya itu seperti kalender pertanian tradisional di Bali, memakai siklus 210 hari Pakuwon, bukan 365. Ini tidak salah, karena hanya berbeda untuk menyesuaikan siklus tanam dan adat mereka seperti itu. Jadi kesimpulannya itu etnomatematika memperhatikan atau memperlihatkan bahwa matematika adalah produk budaya. Cara menghitung, mengukur, dan memahami konsep matematis bisa sangat berbeda antar masyarakat dan semuanya valid dalam konteks masing-masing. Pandangan ini sejalan dengan konstruktivisme sosial karena sama-sama menganggap bahwa matematika bukan cuma kumpulan rumus objektif, tapi juga hasil dari interaksi manusia dan juga budaya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Nandita, apakah jawabannya sudah terjawab atau masih ada yang janggal? Oke, terima kasih Nandita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ilyas dan Bagas atas pertanyaannya. Atas jawaban dari pertanyaannya. Sepertinya ini sudah menjadi penghujung dari presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Jika ada kurang yang mohon dimaafkan. Sebelumnya, untuk pertanyaan tadi, apakah ada yang ingin mengomentari? Atau memberikan pendapat lebih lanjut? Baik, sepertinya tidak ada. Maka presentasi kelompok 6 disudahi sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Berikan applause dulu untuk kedua kelompok yang sudah sangat baik menjelaskan materi hari ini ya. Oke, jadi tadi berkaitan antara rekonseptual matematika dengan konstruktivisme ya. Berkaitan dengan yang tadi sebelumnya itu ya, tadi saya mengatakan bahwa dulu itu matematika itu kita tahu bahwa matematika yang ngerjain soal gitu ya, ngerjain soal terus sesuai dengan buku gitu ya, panduan. Nah, terus kemudian setelah itu mulai beralih ke soal-soalnya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Mulai banyak soal-soal matematika yang pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mulai ada yang namanya etnomatematika. Nah, etnomatematika ini seperti tadi yang dijelaskan oleh teman kalian Ilyas ya, penjelasannya sudah cukup lengkap ya penjelasannya bahwa etnomatematika itu matematika yang didasarkan pada budaya gitu. Jadi mereka itu mengalami perubahan gitu. Semuanya mengalami perubahan. Nah, terkait dengan konstruktivisme juga ya, kita tahu bahwa konstruktivisme sosial itu mengajarkan bahwa pengetahuan matematika itu dibentuk dan diperoleh melalui interaksi sosial. Nah, yang interaksi sosial tentunya dipengaruhi oleh konsep-konsep budaya. Nah, hal ini jadinya sejalan dengan matematika yang mulai gencar diperkenalkan ya. Seperti contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Ilyas gitu ya, di Papua ada yang menggunakan apa gitu, kemudian di Jawa ada yang menggunakan penanggalan-penanggalan Jawa. Nah, yang ditawarkan dari matematika gitu. Jadi etnomatematika ini menawarkan kepada kita pendekatan-pendekatan untuk memahami gimana sih pengetahuan matematika ini dari sudut pandang budaya yang berbeda ya, apalagi di Indonesia etnomatematika ini sangat sangat berpengaruh gitu ya, karena budaya kita banyak sekali ya berbeda. Nah, hal tersebut juga jadinya memperkenalkan kita juga beragam cara berpikir ya, mungkin cara berpikir orang-orang yang hidup di pegunungan dengan
di pantai itu akan berbeda. Metode-metodenya juga akan berbeda. Cara memecahkan masalahnya pun juga akan berbeda gitu. Jadi semakin relate gitu ya. Kita tuh akan semakin relate dengan matematika. Yang awalnya matematika dianggap sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, tapi ternyata sekarang makin makin kesini makin dibuat matematika ini sesuatu yang relate dengan kehidupan kita gitu. Ya. Nah, kalau kalian mau nanti mungkin untuk pemikiran-pemikiran kalian ke depan ya untuk bahan pemikiran untuk skripsi itu bisa bisa disangkutkan dengan etnomatematika ya mulai banyak yang mencoba mengenai etnomatematika. Nah selain itu juga sekarang ada yang namanya green green apa ya green berkaitan dengan green education ya kayak gitulah pokoknya ya. Dia itu kita itu memanfaatkan dari sesuatu hal-hal yang bekas ya banyak dari sampah-sampah bekas. Nah itu kita manfaatkan. Nah bisa nggak nih matematika masuk ke dalam green itu gitu ya. Terlalu banyak ya sampah di kehidupan kita ini udah terlalu banyak di lingkungan kita ini. Nah orang-orang itu mulai memanfaatkan dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah apakah kita bisa nggak ini di dalam matematika? Nah, itu harus kalian pelajari lagi, harus kalian untuk berpikir gitu ya, bisa kalian sebagai sumber bacaan kalian lagi ya, selain etnomatematika tadi gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya atau ada yang mau berdiskusi mengenai hal ini? Ibu, Oke, kalau tidak ada, berarti maaf, materi kita mau cukup bertanya. ya. Iya, silakan. Untuk nanti UTS-nya itu apakah fil MIPA itu berupa soal atau berupa project, Bu? Nah, ini sebenarnya belum saya buat soalnya ya. Tapi kalian pelajari saja dulu dari materi-materi yang sudah selama ini dipelajari begitu. Mungkin bisa berupa soal, berupa project gitu. Karena memang belum saya buat gitu. Karena saya juga harus menyesuaikan dengan kelas yang satunya lagi. Kita kan paralel ya kelasnya ya, berbarengan. Jadi harus disatukan gitu. Nanti saya beritahu lagi lebih lanjut. Kita ini rencananya untuk yang filsafat ini di minggu kedua. Jadi kalau kalian lihat kalender, nanti di minggu kedua, minggu depan itu minggu ke-8 ya, seharusnya kan UTS. Tetapi karena kelas sebelah itu belum selesai, kata Bu Dwi, jadi kita akan UTS di minggu kedua gitu. Jadi minggu ke depan mungkin kalian boleh mulai menghubungi Bu Pipit ya, kalau nggak salah dosen satunya lagi ya. Untuk pekan ke-9 itu akan bagaimana gitu. Sama untuk setelah UTS itu apakah yang ngajar Ibu lagi atau sama Bu Mei, Bu? Oh, kalau nggak salah Bu Puspita deh di kelas kalian, bener nggak sih? Atau kalau nggak salah Bu Pipit ya, tapi nanti setelah ya Di si gimana? akad berubah, Bu, Bu Mei. Oh, oke ya udah kalau begitu berarti nanti boleh dihubungi aja Bu Mei mengenai kelas ya, akan dilanjutkan oleh beliau. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau baik kalau tidak ada saya tutup saja hari ini untuk kedepannya nanti lebih jauh yang tentang UTS itu nanti saya sampaikan via WA ya. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima